ada. Nah, berarti kamu yang di sini yang pada mute dengerin saya ngomong ya? Saya tetap harus teriak-teriak berarti ya? Oke. Harus ada mic lagi kali. Di mute karena kalau nggak bunyi, jadi mereka cuma lihat gambar di situ. Mudah-mudahan yang di sana pada bawa ya earphone. Aku lupa bilang, next berarti bawa earphone ya, diumumkan ya. Yang maksud saya yang ikut pembekalan 2 kelompok lagi itu di mana? Di ruang lantai 3 kan? Mereka kan benturan ya. Kalau mau satu ya yang nyala. Jadi di antara mereka satu yang nyala suaranya, yang lain jangan join. Jadi dengernya dari satu, lihatnya semua masing-masing, tapi dengarnya dari satu gitu kan? Ya. Udah ada yang pakai earphone? Suara saya udah ada belum? Kamu nggak di-mute? Ada tuh kata Taisi ada. Udah ada. Udah ada? Nah, udah. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ada di ruang skill lab akan mendengarkan secara direct, secara langsung suara saya. Kemudian untuk yang di lantai 3, ruang tramet lantai 3, itu kalau kalian semua mendengarkan dinyalain suaranya semua pasti akan berbenturan ya. Jadi wakil aja satu dari setiap kelompok yang ada di ruang tramet lantai 3 untuk menyalakan audionya. Yang lainnya hanya tidak join audio, hanya melihat gambar saja. Ya, jadi yang satu nanti di speaker biar kedengaran sama teman-temannya. Oke, siap ya. Hari ini adalah CSL kedua tentang sudah masuk ke pokok pembahasan tentang penata laksanaan perawatan saluran akar atau penata laksanaan endodontik. Dengan subpokok bahasannya adalah instrumentasi dan prinsip preparasi akses. Untuk instrumentasi, kalian mendapat tugas dan sudah dikirim ya bahan instrumentasinya yang sebelumnya. Terutama instrumentasi itu akan diperlukan untuk kegiatan preparasi biomekanis. Untuk kegiatan hari ini, kita akan melakukan preparasi akses. Preparasi akses ditujukan untuk mempersiapkan bentuk jalan masuk menuju orifice akar agar rata dan halus sehingga instrumen dapat masuk ke saluran akar secara lancar serta memiliki arah yang tetap atau yang disebut sebagai straight line access. Saya sudah memberikan pengantar kemarin saat kuliah tentang karena saya tahu mungkin akan agak ribet nih untuk share screen dan video, jadi makanya kemarin saya sudah brief tentang PowerPoint-nya atau gambaran videonya dari preparasi akses ya. Jadi harusnya sih sudah kebayang ya yang disebut preparasi akses. Alat dan bahan yang akan diperlukan untuk tramet kali ini adalah alat dasar, kemudian juga mata bor yang diperlukan sebenarnya adalah endoaxis bor dan non-cutting end visor. Nah, karena kalian tidak menggunakan high speed, kalian kan menggunakannya low speed ya, dan mata bor ini tidak ada yang low speed. Yang kalian miliki kan bor bundar. Ya, jadi kalian akan memakai bor bundar, membuka akses, kemudian menggantinya dengan bor visur ketika sudah terbuka atap kamar pulsa. Hati-hati, di satu sisi kalian tidak menggunakan non-cutting end, tapi kalian pakai low speed. Di sisi lain, kalian tetap mempunyai mata bor yang ujungnya cutting. Jadi harus hati-hati, tapi seharusnya tetap lebih mudah karena low speed. Ya, kan kalau yang high speed harus non-cutting end atau safe end karena dia high speed. Sekarang kalian pakai low speed walaupun tidak pakai non-cutting end, harusnya lebih safe. Oke? Dan lebih terkontrol. Kemudian, tujuan untuk preparasi akses ini adalah straight line access, kemudian mempertahankan struktur gigi sound teeth ya, jadi struktur gigi yang sehat dipertahankan semaksimal mungkin, membuka atap kanal pulpa sampai kita mendapat akses ke orifice.
Harusnya kalian sudah punya prior knowledge untuk morfologi saluran akar. Kita sudah dapat tutorial. Saya kemarin juga sampaikan bahwa walaupun tutorial dan tutorialnya bukan pada seluruh gigi, hanya pada gigi molar, tapi kalian harus mempelajari morfologi saluran akar untuk seluruh gigi. Kuliahnya sudah dapat atau belum? Kuliah preparasi akses morfologi saluran akar. Dokter Badi kalau nggak salah. Morfologi saluran akar. Udah? Sudah ya? Oke. Jadi sudah tahu ya, sudah kebayang seperti apa orifice dari saluran akar untuk masing-masing gigi. Kemarin saya sudah bercerita, melihatkan bahwa yang pertama kita lakukan menggunakan bor bundar adalah preparasi akses, preparasi atap kamar pulpa sampai terbuka atap kamar pulpa, kemudian menggantinya dengan bor visur untuk memperluas dan membuka atap kamar pulpa. Setelah itu nanti dalam determinasi orifice kita akan menggunakan jarum file nomor 10, jadi jarum filenya juga disiapkan, jarum file nomor 10 untuk menentukan glide path dan initial file. Oke, kemarin saya juga sudah sampaikan bahwa dengan dilihat di buku Trametnya, di screen ya, semua dilihat di screen, di buku Tramet ada di gambar 2. Ketika kita melakukan akses gigi anterior, kita akan menggunakan bornya dengan arah miring dulu. Jadi bornya pertama untuk mengakses akan arahnya seperti ini. Ya, kemudian setelah kamu mendapatkan atau membuka atap kamar pulpa, arah bornya akan berubah menjadi tegak lurus. Ya. Kemudian nanti akan digerakkan sampai semua atap kamar pulpa ini terbuka. Oke, daftar tilik yang saya berikan adalah daftar tilik secara umum, jadi pergantian arah bor tadi tidak ada di daftar tilik ini, tapi untuk gigi anterior kalian bisa verbalkan ya. Yang pertama, pada kasus ini, kalau kasusnya, jadi hati-hati juga pada saat OSCE, kalian harus melihat di soal apakah giginya vital atau non-vital. Ingat bahwa dalam setiap proses, baik Tramet maupun tutorial, kemampuan analisis kalian diperlukan. Ya, jadi jangan baca soal itu cuma ujungnya ini station apa ya, cuma ujung pertanyaannya aja yang dilihat. Itu seringnya begitu. Ya, jadi dibaca terutama adalah vitalitasnya, karena itu satu poin sendiri, ada anestesi atau tidak. Kalau giginya masih vital, kalian harus lakukan anestesi lokal dulu, dan anestesi lokal yang kalian lakukan harus dipikirkan dan diperverbalkan sesuai giginya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti soal OSnya ternyata gigi premolar, kan berarti bukan infiltrasi bukal, premolar rahang bawah misalnya, berarti kan bukan infiltrasi bukal dan palatal gigi insisif seperti di daftar tilik ya, jadi disesuaikan. Jangan lupa isolasi daerah kerja harus disebutkan, kemudian membuka akses dengan bor akses kavitas atau endo akses bor sampai terbuka atap kamar pulpa. Ini rubber dam lupa. Ini pasang rubber dam bisa? Pasang rubber dam. Bisa nggak? Kemudian membuka akses dengan bor akses kavitas sampai terbuka atap kamar pulpa. Memperluas akses menggunakan carbide non-cutting end sampai ditemukan orifice. Membuang seluruh tanduk pulpa, menghilangkan sangkutan, membentuk straight line akses. Ya, jadi ada pada 1.4 ini ada 4 yang harus kalian sebutkan, yaitu bor yang digunakan non-cutting end, kemudian membuang seluruh tanduk pulpa, menghilangkan sangkutan, dan membentuk straight line akses. Setelah itu kita menggunakan Endo Explorer untuk menentukan lokasi orifice, memastikan straight line akses, dan kehalusan dinding menggunakan Endo Explorer.
Window Explorer sudah punya semua. Window Explorer itu sandal lurus ya, beda sama periodontal probe. Udah punya? Oke. Yang di sini adanya periodontal probe nih, belum ada endo lurus. Endo lurus. Sini belum ada sandal lurus, adanya periodontal probe. Oke. Itu ya daftar tiliknya. Jadi tadi pertama tahap anestesi. Anestesi untuk gigi insisif kita lakukan di infiltrasi di bukal dan di palatal. Untuk gigi anterior. Pak, ini giginya yang satu-satu apa yang 21? Satu-satu. Ini ya. Oke, jadi kita lakukan infiltrasi. Oh, ini udah ya, stop share screen. Stop share. Harus dipasang berarti kan? Pipinya, ya sok. Nggak apa-apa, nggak usah, sambil aja. Ini tadi ya, tahap pertama, infiltrasi bukal, di mukobukofold, kemudian infiltrasi palatal di sekitar area daerah apikal gigi insisif yang akan kita lakukan tindakan. Kemudian setelah itu isolasi daerah kerja, Pak. Di sini. Pasang. Oh, itu harus dipasang. Kalau rubber dam harus dipasang nggak? Iya dong. Iya, sok. Tapi jadi nggak jelas. Jelas kan, tetap jelas kalau udah dipasang. Kalau dipasang kita nutupin. Biasanya aku coba buat ini, pas aku lagi good, jadi pas aku tadi keluar sangat menghindari banget soalnya kayak Ketika bicara isolasi daerah kerja menggunakan rubber dam, kita siapkan dulu rubber sheet-nya. Pakai aja yang ini semua udah ada. Pak Hendra minta dental floss. Apa? Ini. Cuma ditempel doang. Mas, kenapa pakai lem? Kan pakai screw. Pakai screw. Kenapa? Kalau yang pakai screw-nya dia nggak ada saluran kali. Nggak apa-apa lah. Enggak lah kali, cobain aja dulu. Cobain dulu. Sudah terjadi gitu lancar? Simpan, Pak. Buka.
angkat. Buka. Ya. Ya, cukup. Terusin. Kenapa pakai dental floss itu? Udah Pak, pasang dulu. Udah pasang dulu. Tuh. Mencret loh. Lihat dong. Pak.
Oke, ini ya harusnya kalau kondisinya seperti ini dengan kamu menggunakan rubber dam, pekerjaan perawatan endodontik akan lebih mudah. Ini berhubung modelnya saya masih pakai dental simulator kalian, jadi giginya nggak bisa dilem dan ini jadi longgar. Jadi sekarang saya buka lagi. Pak Hendra. Ternyata nggak bisa. Oke, ya. Jadi ceritanya sudah terpasang rubber dam. Ini tadi tuh bisa. Ini. Kalau jadi aku kerja sesuai, terus nanti diarahin ya. Oh, kerjanya bisa ngelihatnya gini. Bisa? Nah, kelihatan ya. Harus gini. Kayaknya kurang ke atas. Nggak bisa ya? Harus di-shoot gitu dari atas. Kurang ke sini nih, harus ada di sini kamera. Soalnya aku ngerjainnya gini-gini. Oke, ini endo access bore. Kalian pakainya bore bundar. Gimana kameranya? Ya, ini adalah bore endo access. Ujungnya bundar. Kalian di low speed boleh pakai bore bundar. Dokter Endro sebagai konsulen bisa langsung intervensi ya kalau ada yang salah. Oke, ini tadi di recordnya banyak banget ya. Ini udah mulai di record nih. Nanti kalian bisa cut aja recordingnya mulai dari sini ya. Kita persiapkan alat dan bahan. Ini adalah endo access bore. Kemudian gigi sudah diisolasi ya, seharusnya sudah diisolasi oleh rubber dam. Kemudian kita mulai mempreparasi arahnya seperti yang tadi saya tunjukkan. Arahnya adalah ya. Arahnya seperti ini dulu, miring, belum tegak lurus. Kalau yang disebut tegak lurus begini ya, tuh. Tegak lurus dengan gigi. Seperti ini, tegak lurus dengan gigi. Saya perlihatkan di labialnya. Nih ya, kalau tegak lurus gigi itu begini. Kalau miring itu gini. Oke. Dengan kemiringan 45 derajat. Kita mulai di sini. Kalian boleh menggambar. Nah, dia langsung terbuka akses atap kamar pulpanya. Kelihatan nggak sih? Ya, sudah ada ya. Saya tunjukkan pakai sonde. Nih, sudah ada akses. Setelah itu, baru kita ganti arah bornya, dengan bornya juga diganti dengan yang fissure.
Nah, ini Bur. Carbide non-cutting end. Boleh carbide, boleh diamond, yang penting kamu bilang safe end atau non-cutting end. Ujungnya tumpul ya. Setelah itu, kita rubah arahnya menjadi tegak lurus. Oke. Kelihatan orifice-nya? Tegak lurus. Lalu kita cek, tadi kan di poin nomor 4, ada 4 ya. Kita pakai non-cutting end, kemudian melebarkan untuk membuang seluruh atap kamar pulpa. Lalu kita periksa, atap kamar pulpa itu kan melengkung ya, jadi akan ada sangkutan. Jadi kita periksa ada sangkutan atau tidak. Seperti ini sudah tidak ada sangkutan. Ya. Kemudian kita pakai kita pakai jarum file untuk menentukan straight line aksesnya. Soalnya ini giginya nanti harus dilem. Kalau buat demo ini kan dental simulatornya bukan untuk demo. Nah, ini sudah straight line access. Kemudian ini glide path. Ya, glide path itu mencari jalurnya seperti ini. Sampai dia glide sendiri. Si jarum filenya sampai glide atau masuk sendiri ke dalam saluran akar tanpa effort. Ya. Oke. Nah, sekarang saya angkat giginya untuk bisa kalian lihat buka vakumnya. Oke. Ya. Jadi sudah nomor 4 menggunakan carbide non-cutting end sampai ditemukan orifice, membuang sirut tanduk pulpa, menghilangkan sangkutan, membentuk straight line access, kemudian tadi menentukan lokasi orifice menggunakan endo explorer. Tadi ya. Setelah itu memastikan straight line access pakai ini juga bisa. Kalau dia masih miring gini atau begini, itu berarti belum straight. Straight itu kalian sejajar sumbu panjang gigi gini. Nah, sudah lurus ya. Kemudian kehalusan dinding diperiksa dengan endo explorer. Lalu memastikan instrumentasi masuk jarum nomor 10 ke dalam saluran akar. Kamu ngedi? Oke. Jarum filenya, memastikan jarum filenya masuk ke dalam saluran akar. Ini glide path. Kalau apikal patensi itu kita pakai jarum file kecil. Ada model akrilik yang transparan, Pak? Model endo akrilik yang transparan. Kalian punya kan ya? Ada di set. Bukan. Yang di set dari GJM ada gigi nggak sih? Ada gigi akrilik kotak. Saluran akar gitu. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Yang kotak yang kayak buat endo, yang kotak transparan. Yang dari, ya betul, sini. Udah ada. Nah, yang disebut apikal patensi, itu
itu adalah menentukan atau mendapatkan ujung apex. Nah, jadi ujung apex itu seperti ini, kalian mendapatkan dia jarumnya sampai keluar ke ujung apex ya. Jadi kita boleh keluar ke foramen apikal tuh pada jarum kecil, batasnya sampai nomor 10. Nah, ini menentukan apikal patensi. Ya, setelah glide path itu dia masuk langsung tanpa effort, kita masukin jarumnya, tanpa effort dia langsung masuk ke dalam saluran akar. Itu glide path. Ya, apikal patensi adalah kita memastikan patensi di ujung apex. Oke. Setelah itu baru kita bisa mengukur panjang kerja. Nanti mengukur panjang kerja ada di praktikum setelah ini ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi saya perlihatkan ya. Nah, sekarang kalian akan mengerjakannya di gigi ini. Kalian saya juga mau ngetes. Mana ya giginya tadi? Gigi yang balok. Gigi yang balok yang tadi dilem. Gigi balok tadi yang anak-anak dapat, gigi anteriornya. Kalau gigi yang barusan yang nanti kalian coba di rahang tuh lebih mudah ya. Ya Allah. Pak ini loh Pak, ini loh maksudnya. Mana gigi ini? Kan tadi ada yang patah mana? Yang patah. Sangat. Enggak, ini punya dia. Ini saya mau cobain ngebor. Ini, oke? Ya. Nah, sekarang yang kalian lakukan tidak di dental chair, tapi di table, di meja, menggunakan model yang ini. Ya. Kemudian nanti masing-masing kalian mengerjakan sambil memverbalkan. Ini arah 45 derajat waktu kamu mengakses pertama. Dari tegak. Nah. Ya, jadi belum lurus. Ini yang disebut akses 45 derajat, kemudian nanti ditegakkan begini. Ini saya sambil pengen tahu juga ya, apakah kafumnya sama atau enggak kayak tadi. Nggak ada merah kayak tadi sih. Dan ini sudah dilem. Ya, sudah kebuka aksesnya, tapi nggak akan ada merah di dalam situ ya. Kemudian kita ganti dengan yang visur, kalau kalian pakai bor visur. Kemudian diperluas. Dibuka atap tanduk pulpanya. Ini udah tegak lurus. Nah, tapi ini kejegat sama lem. Kalau yang kalian yang nggak dilem, itu bisa langsung masuk kayak tadi, dalam saluran. Ya. Itu, straight line access. Nanti jarum filenya bisa masuk ke dalam. Oke. Kalau jadi siapkan 2 ya, karena ini masih pramet. Saya nggak tahu nih errornya model ini, karena ini model latihan. Jauh lebih murah juga daripada model gigi yang ini. Jadi kita pakai 2 aja. Ketika kalian sampai buka kafum, kalian memverbalkan sampai memeriksa tidak ada sangkutan ya.
sesuai outline form kan, ini sesuai outline form sudah dibuka, kemudian dilurus, tidak ada sangkutan, itu kamu verbalkan. Dinding sudah halus dengan Endo Explorer. Kalau orifice-nya nggak ketemu, nggak usah dipaksa karena mungkin ini juga nggak semuanya akan kelihatan ketemu. Ya, setelah itu kamu ganti modelnya dengan ini ketika mempraktekkan glide path. Verbalkan memeriksa saluran akar dengan jarum nomor 10 sampai ada glide path. Glide path itu masuk tanpa effort ya, jarum nomor 10-nya. Kemudian apical patency. Ya. Dan setelah itu eksplorasi orifice atau morfologi saluran akar gigi. Yaitu dengan tadi, maksudnya dengan apical patency ini. Eksplorasi morfologi saluran akar itu maksudnya eksplorasi saluran akarnya. Kalau tadi kan eksplorasi orifice di kamar pulpa yang atas. Kalau ini eksplorasi saluran akarnya. Oke? Ya. Sudah ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, boleh dimulai. Hari ini penilaiannya sesuai dengan daftar pilih, dilakukan sambil diverbalkan, kemudian nanti diperiksa dan diberi feedback. Untuk kepada para fasilitator, mungkin feedbacknya nanti berupa ketepatan terhadap outline form. Outline formnya sudah pada tahu kan untuk gigi anterior ada di buku Tramed ya. Outline formnya berbentuk segitiga. Oke? Ada di buku Tramed, bisa dilihat ya. Jadi gambar dulu bentuk segitiga untuk outline formnya. Jadi penilaian dari fasilitator adalah penilaian ketepatan dengan outline form. Kemudian proses tadi, setiap tahap tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.